lensa manual. Emang lebih bagus dari lensa auto? Ini dia. Woi, Pagi, sore, siang malam. iya, balik lagi di coba-coba review. Coba-coba review. Nah, kali ini kita pengen ngebahas lensa nih. Udah agak sedikit miring ya dari ini kita. Sebenarnya semua kita review sih, sampai gagang sapu juga di-review ya sebelum-sebelumnya gitu kan. Iya. Nah, kali ini kita ingin membahas mengenai lensa, di mana lensa ini adalah lensa manual. Oke. Tentunya beda dengan lensa-lensa auto. Ya. Dan di sini semua adalah full frame ya. Full frame. Full frame semua di sini. Dari Jadi, yang paling kecil dulu nih kita lihat. Nah, ini lensa berapa nih? Lensa 16. 16. Yang di sini? Lensa 24. 24. Oke. Yang di sini ada lensa 35. 35. Bedanya apa sih, Dik? Nah, semakin kecil angkanya. Oke. Budak tuh orang kameramen ahli banget. Padahal mas saya editor. Tapi nggak apa-apa, kita belajar Oke. lensa. Hari ini kita belajar lensa. Kita belajar sama-sama ya. Oke. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar gambarnya. Oke, semakin luas. Semakin luas pandang. jarak pandangnya. Begitu pula semakin besar angkanya misalnya, itu semakin kecil Jarak sudut pandangnya dari suatu kamera. Nah, oke. Kemudian kenapa nih di depan kita ada lensa manual nih? Alasannya apa sih lensa manual tuh? Oh, kenapa kita hari ini mau review lensa manual? Karena lensa manual ini cukup unik ya. Jadi di lensa manual ini itu merupakan lensa yang nggak ada perangkat elektronik di dalamnya. Karena awal mulanya lensa-lensa seperti ini itu digunakan untuk kamera-kamera analog. Awal mulanya. Iya, iya. Tapi mulai makin kesini, dilihat itu yang autofocus itu juga kurang oke nih. Karena kadang fokusnya kemana, kita mau kemana, dia mau kemana. Ya, jadi ketika lensa manual kita bisa memilih nih, kita mau fokus ke yang mana. Sedangkan kalau lensa autofocus, dia cepat memang fokusnya, tetapi terkadang sesuatu yang auto itu tidak selamanya baik gitu ya. Iya, jadi makanya di-upgrade lah lensa manual ini yang dulunya untuk kamera analog, sekarang dibikin bagaimana supaya kompatibel sama Kamera-kamera modern. betul. Dengan catatan pakai adapter. Jadi itu alasan kenapa di depan kita sekarang ada lensa-lensa manual. Karena kita mau belajar bareng nih keunikan dari lensa manual ini. Satu lagi fun fact, lensa manual yang ada di depan kita sekarang ini udah di-upgrade juga. Jadi size-nya itu jadi lebih kecil kalau kita bisa lihat ya. Ini lensa manual yang sekarang itu beda sama lensa manual yang dulu. Lensa manual yang dulu itu bisa lebih gede. Bisa lebih gede, besar-besar dia. Dan Besar-besar. lebih ngeri juga kalau dibawa. Iya. Ini karena kecil-kecil juga ngeri juga sebenarnya. 100 juta bos. Iya. Oh iya, by the way ini mereknya kita dari Shin CF. Produsen dari Korea. Selain yang tadi gue udah bilang compact ya, ini itu dia ada gerigi-gerigi supaya jadi orang kalau yang melakukan fokus pulling, fokus puller. Seorang fokus puller. seorang fokus puller itu lebih nyaman karena ada geriginya, jadi dia nggak langsung lost gitu loh. Iya. Selain itu, kenapa sih kita seorang pekerja film lebih memilih lensa manual daripada lensa auto? Iya. Kenapa kita memilih lensa manual nih ketimbang lensa auto? Padahal lensa auto bisa nggak buat bikin film? Bisa. Tetapi Bisa kalau banget. kita menggunakan lensa manual, kita misalkan ada di sini ada lensa dan ada gua. Pengennya fokusnya di lensanya doang nih. Nah, seperti gambar ini misalnya. Ini fokusnya di lensa doang. Di lensa auto bisa nggak? Bisa juga. Tetapi kalau di lensa manual, kita bisa atur sesuai yang kita mau. Bener-bener yang sesuai kita mau banget. Nah, tapi gue mau tambahin, kenapa sih kayak kita maksa banget memilih fokus gitu loh untuk sebagai anak film ya. Padahal kalau misalnya kita bikin YouTube, bikin video-video itu kayak ya udah rekam aja gitu loh. Betul. Yang penting
fokus semua juga oke juga gitu loh. Kenapa sih harus ada salah satu fokus, salah satu subjek atau objek yang kita fokusin tuh bener-bener fokus? Karena di film itu ada namanya bahasa visual. Bahasa visual. Jadi kalau orang-orang pekerja film, terutama teman-teman kita di divisi kamera, itu emang mereka mau menyampaikan sesuatu, misalnya menyampaikan informasi bahwa di sini ada lensa. Makanya mereka memilih untuk hanya fokus kepada lensanya aja. Gitu. Ketimbang dengan seluruh yang terekam ya. Karena ada informasi dari bahasa visual itu yang ingin mereka sampaikan. Kayak misalnya, kalau gue mau khusus berinteraksi nih misalnya ya, tangan gue sama lensa ini, itu kita menggunakan sisi kamera yang ini tuh. Karena fokusnya itu ke arah lensa dan interaksi tangan gue. Dan apabila kita gerakan juga, misalnya tangannya kita gerakan nih, begini-begini misalnya ya. Kita mau fokus di tangannya doang nih. Nanti seorang fokus puller bisa bener-bener ngefokusin di tangan kita. Betul. Jadi kalau misalnya auto kan, kalau misalnya kita pindah-pindah begini tangannya, ntar tiba-tiba fokusnya di sini, ntar tiba fokusnya di sini. Yeah. Fokusnya bener-bener suka-suka kameranya gitu ya. Betul. Kalau ini emang khusus buah pikiran dari seorang DOP. Jadi apa yang ada di kepala dia benar-benar bisa dia sampaikan gitu ya. Betul. Berikut juga pesan-pesan dari filmnya. Dan gak cuma film, kalian bisa terapkan bahasa-bahasa visual ini juga di video-video kalian, video-video YouTube. Itu kalau kalian pakai bahasa visual, itu juga pasti kita jamin lebih menarik karena ada pesan, ada informasi yang mau kalian sampaikan. Tentunya kalau kalian punya budget lebih. Ya. Ujung-ujungnya budget. Ujung-ujungnya budget. Ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, lensa-lensa berikut ini harganya lumayan tidak terlalu murah gitu ya. Tidak terlalu terjangkau. Tidak terlalu terjangkau gitu ya. Ya, maka dari itu banyak yang menyewakan lensa-lensa seperti ini. Bagi para pemilik-pemilik usaha-usaha sewa-sewa kamera, sewa-sewa lensa, ini banyak banget yang nyawanya beginian ya. Karena mereka tahu pada nggak mampu. Bukan ya. Mereka tahu ketika orang beli ini dipakai dalam seminggu misalnya cuma berapa kali, sayang gitu uangnya kan. Benar. Gitu. Ya daripada beli ini misalnya 5 biji gitu, mending buat beli DP mobil atau beli rumah gitu kan. Iya. Masih lebih mending. Betul sekali. Jadi ya disarankan kalau emang mau beli ini ya, emang kalian tuh adalah sebuah instansi yang emang bakal pakai ini terus-menerus. Ya, betul. Terutama kantor seperti itu ya. Kantor, production house. Ya kalau misalnya setiap hari kalian harus pakai ya beli aja sih, ya enggak? Hitung-hitung juga kalian juga punya project-project yang oke nih. Nah, bikin short movie untuk festival. Bukan yang kayak sekedar baru mulai ya. Kalau baru mulai kalian tuh cukup disarankan untuk pakai lensa auto ya cukup. Lensa auto cukup. Oke, sekarang kita mau bahas kelebihan dari lensa-lensa ini. Tadi udah kita singgung beberapa ya. Iya. Kita akan bahas lagi nih secara rinci. Kita perdalam lagi. Kelebihan-kelebihannya dari lensa manual ini. Oke, boleh. Yang pertama ini adalah dia ini toleransi terhadap merek. Menariknya kalau misalnya kita punya kamera misalnya Sony atau Canon atau apapun itu, kita tinggal melihat bentuknya apa nih dari si adapternya. Ketika APS-C atau apapun itu misalnya bisa kita pasangkan misalnya ke full frame, bisa kita pasangkan adapter. Nah, tentu memang ada crop ya. Ada cropping. Contohnya memang kayak video yang kalian tonton ini sebenarnya itu kita lagi pakai lensa Sin juga. Makanya kita menggunakan Sony 6500 di sini menggunakan. Kelebihan dari lensa ini adalah hemat daya dan energi. Hemat daya dan Maksudnya lensa ini tuh nggak pakai perangkat elektronik di dalamnya. Karena dia pun nggak autofocus ya. Kalau autofocus itu dia punya perangkat-perangkat something itu di dalam lensanya. Sehingga menyebabkan si kamera ini bisa fokus dengan sendirinya gitu. Betul. Kan. Kalau ini karena manual, jadi dia nggak punya tambahan-tambahan apapun di dalamnya. Karena nggak perlu ada tambahan-tambahan elektronik. Tidak perlu adanya pengurasan dari baterai kamera ya. Betul. Kita pakai kamera bisa lebih irit baterainya. Betul. Karena manual gitu. Di Sin CF adanya serat karbon ya. Serat karbon yang
lumayan Cukup kuat nih. Iya. Di tengah-tengah nih kalau kita lihat ada karbon gitu ya untuk memanjakan mata. Posisi giringnya ini bener-bener membuatnya ini mudah ya dan nyaman lah istilahnya. Buat orang-orang tuh bikin film, Betul. bikin sinema itu bener-bener enak banget karena bisa kita tangannya tuh enak banget buat mainin fokus-fokusnya. Kayak tadi yang kita udah bahas di awal ya, dia tuh nggak tiba-tiba ngelos gitu loh. Nah dia tuh ada krek, jadi kayak enak lah. Orang tuh ngoperasiinnya juga sesuai kemauan dia, mau berapa jaraknya, mau jauh kayak mau deket banget itu nyaman. Apalagi disambungin buat bener-bener fokus blur itu ya. Ya. Semut banget. Smooth. Iya. Semut banget. Oke, sekarang kita mau bahas soal kekurangannya. Tentunya setelah kita tahu ini adalah lensa manual, bahwa Anda harus autofokus. Harus manual fokus. Agak ada auto-autoan di sini. Jadi emang kalian tuh perlu konsentrasi yang ekstra ya. Sebenarnya lebih enak kalau lu punya asisten atau anda punya asisten gitu. Asistennya harus fokus. Asistennya harus fokus. Asistennya nggak fokus. Jadi FYI, ini cerita dikit ya. Tak mengulas kembali Apa itu? kisah di masa lalu. Kisah di masa lalu. Jadi kita pernah syuting nih. Di syutingan lu, kan gua serada. Nah di situ tuh fokus puller emang kita agak kerja rodi sih. Jadi kita dari pagi sampai malam, karena itu Pagi malam pagi lagi. Hari pertama ada hujan, jadi kita kebut banget tuh sisanya. Iya. Dan itu waktu udah menjelang malam, fokus puller kami mengantuk, gitu. Dan itulah mulai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Dimana pada akhirnya pacing dari syuting itu menjadi lambat. Sangat lambat karena dikit-dikit gak fokus, Dikit-dikit gak fokus, dikit-dikit salah fokus. Jadi ini merupakan resiko ya dari adanya lensa manual ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini itu rentan terhadap flare. Betul. Rentan terhadap flare ini, jadi ya kalau kalian itu harus menghindari lokasi-lokasi shot-shot yang probabilitas flare-nya tuh lebih besar. Yang cahaya-cahayanya tuh bener-bener menyebabkan flare banget gitu lah ya. Ya tapi kalau kita boleh cerita, selama ini sih belum ada yang sampai parah banget. Belum ada yang flare sampai parah banget. Jadi kalau emang kalian itu mau bikin shot-shot yang fokus, yang memperlihatkan lingkungan segala macem, flare itu mengganggu. Iya. Tapi kalau misalnya kalian emang bikin foto atau video-video sinematik Yang memang difokuskan untuk keindahan memanjakan gitu ya. mata. Oke, sekarang kita ngomongin kesimpulannya nih. Gimana antara si manual ini dengan si auto yang biasa? Jadi kesimpulannya menurut gua adalah kalau emang kalian mau bikin film, bikin video-video yang emang menggunakan bahasa visual, lensa ini itu lensa yang tepat buat jadi pilihan kalian. Mau menciptakan film-film ataupun iklan ataupun apapun itu yang menghasilkan gitu lah ya. Betul. Dan juga bisa dibikinin konsepnya. Betul. Jadi apa yang kita rekam, apa yang kita fokuskan itu memang apa yang kita inginkan. Betul sekali. Nah, tapi kalau misalnya kita mau kejar momen, misalnya ada acara pengantin misalnya, Yang terus butuh foto-foto yang cepat. misalnya ada adegan pengantinnya buru-buru atau apa, kita butuh cari momen misalnya. Betul. Nah, lebih ke autofocus. Nah, ini tambahan. Ini adalah perbandingan lensa sinema dengan lensa-lensa pada umumnya. Ya, jadi dalam hal ini, perbandingan ini kita mau coba bandingkan lensa Sin CF ini dengan lensa Sony. Tangan lo, Di. Gini. Oh, begini. Nah, ini dia lensa Sony. Ini dia. Kalau kita bandingkan, misalnya kita taruh sini, nggak kelihatan. Sini aja misalnya. Nah, yang ini lensa Sony. Tuh. Gini. Dan ini lensa Sin CF berapa nih? 24 ya? Iya. 24. Set. Kalau kita lihat, tuh, kalau kita bandingin, nggak beda jauh banget dari segi ukuran. Tuh, ya kan? Sama-sama compact. Tingginya gitu ya. Tuh. Untuk beratnya, coba beratnya.
Ini berat loh. Kalau yang itu? Nggak terlalu berat. Enak sih. Ya masih sama lah. Iya sama. Masih agak sama lah ya. Jadi nggak jauh beda dari segi ukuran dan segi fisik. Gitu. Betul. Nah, jadi emang sama-sama bagus. Sama-sama bagus nih secara kesimpulan. Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan yang mau pakai untuk Betul. apa, mau cari momen kah atau memang kita mau memfokuskan lensa-lensa ini semua lensa-lensa kecuali yang ini ya. Ini manual juga ya? Manual juga ini seingat gua. Enggak. Itu bisa kita ada autonya ini. Ada. Oh iya ada autonya. Lensa-lensa ini yang manual-manual ini kecuali yang ini ada autonya. Itu bisa kita pakai sesuaikan dengan kebutuhan kita intinya. Betul. Nah, kalau misalnya lensa-lensa manual ini sangat bagus untuk menciptakan konten atau hal-hal yang memang kita ingin fokuskan. Sedangkan lensa auto itu untuk cari momen atau cari Ya. hal-hal yang pengen cepet fokus lah intinya. Seperti yang dari tadi kita sudah bahas ya. Iya. Dari awal emang itu adalah inti dari video kita kali ini. Oke, segitu ya dari kita. Malam siang. Sore pagi. Coba-coba review. Thank you. See you next video.